Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sevia Laili Faksia dengan nomor induk mahasiswa 20081194044 dari kelas keuangan 2020B. Di sini saya akan membahas tentang pengelolaan kekayaan berdasarkan konsep Zapfin. Apa itu Zapfin? Konsep Zapfin merupakan singkatan dari zakat, auqaf atau wakaf, filantropi, finance atau keuangan, investment atau investasi, dan nurturance. Konsep ini menekankan pentingnya zakat, wakaf, filantropi, investasi, dan pengembangan sumber daya manusia dalam pengelolaan kekayaan. Konsep Zapfin dalam manajemen kekayaan Islam juga digunakan untuk mengelola harta kekayaan berdasarkan landasan prinsip dan tujuan yang sesuai dengan syariah Islam. Konsep ini mencakup perencanaan keuangan, investasi, asuransi, dan waris. Berikut penjabaran dan contoh di kehidupan nyata terkait konsep Zapfin yang mencakup zakat, auqaf atau wakaf, filantropi, finance atau keuangan, investment atau investasi, dan nurturance. Pertama adalah zakat. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk memberikan sebagian dari kekayaannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Zakat juga bertujuan untuk mensucikan harta dan berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Berikut adalah contoh di kehidupan nyata terkait zakat. Di kehidupan nyata yaitu ketika seseorang memberikan zakat kepada fakir miskin atau lembaga amil zakat untuk didistribusikan kepada yang membutuhkan. Yang kedua adalah auqaf atau wakaf. Wakaf adalah harta yang diberikan untuk kepentingan umum seperti pembangunan masjid, sekolah, atau rumah sakit. Contoh di kehidupan nyata adalah ketika seseorang mendirikan yayasan atau wakaf untuk membangun masjid atau sekolah. Yang ketiga adalah filantropi. Filantropi adalah kegiatan sosial yang bertujuan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Contoh filantropi di kehidupan nyata adalah ketika seseorang memberikan donasi kepada lembaga amal atau organisasi sosial untuk membantu korban bencana atau orang-orang yang membutuhkan. Yang keempat adalah finance. Finance atau keuangan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Contoh finance atau keuangan di kehidupan nyata adalah ketika seseorang menginvestasikan uangnya dalam produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti sukuk atau reksadana syariah. Yang kelima adalah investment. Investment atau investasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fungsi dari berinvestasi adalah untuk masa depan, bahkan dapat dilakukan setelah pensiun. Contoh investment atau investasi di kehidupan nyata adalah ketika seseorang menginvestasikan uangnya dalam bisnis yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini sebagai bentuk investasi untuk kesejahteraan masa depan. Yang keenam adalah nurturance. Nurturance adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Contoh nurturance di kehidupan nyata adalah ketika seseorang memberikan beasiswa atau pelatihan kepada orang-orang yang membutuhkan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka. Jadi, kesimpulan dari konsep Zapfin adalah sebuah model pengelolaan kekayaan yang terdiri dari 5 tahap, yaitu pertama, tahap pengumpulan kekayaan, kedua, tahap pengamanan kekayaan, ketiga, tahap pengembangan kekayaan, keempat, tahap pengelolaan kekayaan, dan kelima, tahap pemindahan kekayaan. Konsep ini bertujuan untuk membantu seseorang dalam mengelola kekayaannya secara efektif dan efisien. Tahap pertama,
seseorang harus mengumpulkan kekayaan dengan cara menghasilkan pendapatan dan menabung. Tahap kedua adalah tahap pengamanan kekayaan, di mana seseorang harus melindungi kekayaannya dari risiko-risiko yang mungkin terjadi, seperti risiko kesehatan atau risiko keuangan. Tahap ketiga adalah tahap pengembangan kekayaan. Tahap ini di mana seseorang harus menginvestasikan kekayaannya untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Tahap keempat adalah tahap pengelolaan kekayaan, di mana seseorang harus mengelola kekayaannya dengan bijak dan memastikan bahwa kekayaannya berkembang dengan baik. Tahap kelima adalah tahap pemindahan kekayaan. Tahap ini yaitu di mana seseorang harus merencanakan bagaimana kekayaannya akan dipindahkan ke generasi berikutnya atau ke pihak lain ketika ia meninggal dunia. Dengan mengikuti konsep Sabin, seseorang dapat mengelola kekayaannya dengan baik dan memastikan bahwa kekayaannya dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi dirinya ataupun keluarganya. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengelolaan kekayaan berdasarkan konsep Sabin. Apabila terdapat kurang dan kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye-bye.